Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya sangat bahagia hari ini. Tentu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan Rahayu. Dan tentunya kita hari ini sangat bahagia. Tiba-tiba UTS tiba. Berarti ini sebentar lagi kita sudah selesaikan perjalanan separuh. Dan saudara-saudara akan lepas nanti 6 ya pertemuan 8 kali lagi ke depan sudah selesai mata kuliah ke PGRian ini. Tentu nanti UTS ini diharapkan Anda bisa menjawab dengan bagus. Karena apa? UTS merupakan suatu keberhasilan bersama antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa yang memberikan jawaban itu sekaligus sebagai ungkapan keberhasilan pembelajaran. Dan ini bukan ukuran semata untuk orang berhasil, tetapi ukuran dari menjaga track bahwa kita telah menjalankan pembelajaran selama setengah semester. Baik saudara-saudara yang berbahagia, ini akan saya berikan kisi-kisi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti. Dan perlu kita ketahui bersama saudara-saudaraku bahwa di dalam kisi-kisi nanti akan ada sesuatu yang sangat memungkinkan kita belajar dan menggali lagi dengan sumber-sumber yang lain. Disclaimer-nya dulu, saudara-saudara sekalian, yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa visual foto-foto yang saya gunakan di slide ini bukan merupakan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Jadi harus dihargai siapapun yang telah membuat gambar-gambar, foto, visual art, clip art yang ada di dunia maya itu. Dan saat ini saya gunakan. Sekali lagi yang kita bahas nanti adalah kisi-kisi ujian. Jadi ujian tengah semester itu apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan dipertanyakan atau didiskusikan di dalam membahas soal-soal nanti. Nah, kita akan meneropong organisasi. Jadi kemarin sudah saya ceritakan bagaimana organisasi PGRI itu sendiri, dan sekarang akan kita teropong di tengah-tengah ini untuk menjawab ujian tengah semester saudara-saudara sekalian. Nah, kemarin sudah dikatakan bahwa PGRI itu bersifat unitaristik. Artinya tanpa perbedaan ijazah, tanpa memandang perbedaan ijazah siapa guru itu, berasal dari perguruan tinggi mana, dari golongan apa, dari suku apa, agama dan sebagainya, gender dan asal-usul. Ini berarti bahwa PGRI sudah sadar bahwa toleransi dalam hidup untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia itu harus dikayakan dengan pemikiran yang sangat mulia, yaitu unitaristik. Kita tidak akan egosentrik, apalagi membuat suatu kotak-kotak antara alumni satu dengan alumni yang lain. Justru unitaristik itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa yang dilakukan PGRI ketika itu memandang. Memang kalau di dalam satu sekolah kita hanya terdiri dari satu alumni, maka tidak akan berkembang. Tetapi dengan banyak perbedaan di dalamnya, ijazahnya beda, kedudukan agamanya berbeda, ini akan completely akan menjadi utuh karena ada dinamika dan kita akan mendapatkan mutual respect dari antara para anggota guru yang di dalamnya, kemudian saling terjadi share of values, share of technology, share of skill, dan share of information. Nah, mengapa saya katakan share of values? Kita akan memandang banyak value yang dimiliki oleh kawan-kawan kita dengan segala keragaman yang ada. Kemudian independen. Nah, kalau PGRI itu independen, tidak tergantung pada penguasa, maka bisa melantunkan sebuah puisi-puisi atau denyut-denyut curahan hati bahwa guru saat ini demikian, sedang mendapatkan ujian demikian, tugas yang dibebankan terlalu berat, itu bisa dinyanyikan, dilantunkan kepada pemerintah ketika kita bisa independen. Independen tidak juga jauh dari sebuah kungkungan, karena dengan independen kita bisa meluaskan pikiran kita, tidak terbatas. Bukankah kreativitas dibangun dari ruang tanpa batas?
sekali lagi independen, kita tidak boleh tergantung. Kita tidak protes pada pemerintah, tapi hanya menyanyi lagu sendu tentang keluh kesah seorang guru. Saudara yang berbahagia, bahwa sifat PGRI selanjutnya adalah non-partisan, bukan merupakan afiliasi dari politik, partai politik maksudnya, tetapi untuk mempelajari apa itu politik tidak salah karena PGRI anggotanya adalah manusia yang juga zon politikon dan juga mereka sadar sebagai homo sapien yang tidak terbatas benaknya untuk meraih sesuatu, melihat sesuatu. Akan tetapi menjaga PGRI jangan sampai terkooptasi oleh partai politik, apalagi dia dijadikan sebagai sayap-sayap partai politik. Ini tidak bisa. Oleh karenanya, jagalah independensi, jagalah guru dari suatu himpitan politik sehingga kita berani menyanangkan PGRI bersifat non-partisan. Jati diri PGRI. Tentu kita tahu bahwa jati diri merupakan urat nadi perkembangan dan keberadaan PGRI. Dalam keseluruhan perjalanan bangsa untuk mewujudkan hak asasi guru. Sekali lagi, hak asasi guru. Sehingga sebagai pejuang-pejuang yang berada di kepengurusan PGRI harus melihat dan harus cermat mendengar apa yang menjadi pikiran, keluhan yang terjadi saat melakukan praktek-praktek profesi. Ya tentu sebagai pribadi anggota PGRI juga kita rasakan. Kemudian sebagai warga negara harus kita kembangkan, jangan sampai tidak bisa mendapatkan suatu kesempatan bersama dan pengembangan profesi. Sekali lagi mohon maaf profesinya kurang saudara-saudara sekalian. Sekali lagi jati diri adalah urat nadi agar PGRI mampu mewujudkan hak asasinya, hak asasi guru sebagai pribadi dia, tapi juga sebagai warga negara dan tidak lupa memperluas, mengembangkan, memproteksi profesi mereka. Jati diri PGRI itu dicanangkan dalam 3. Satu, sebagai organisasi profesi. Sering saya ungkap kemarin bahwa sebagai organisasi profesi ada profesional. Seorang profesional ada 3 pilar: expert, ahli, atau expertise, memiliki keahlian. Keahlian dalam bidang apa? Subject matter. Kalau guru matematika, pintar sekali matematika, punya zona belajar matematika atau private library tentang matematika, dan selalu mengkaji, mengikuti kegiatan-kegiatan keilmuan, seminar, workshop, dan sebagainya terkait profesinya. Yang kedua adalah di samping subject matter harus dia memiliki kemampuan untuk melihat dirinya sebagai profesi guru. Oleh karenanya teaching method harus dikuasai. Oleh karenanya untuk mengasah teaching methods perlu benchmarking, perlu studi banding, perlu melakukan sebuah kajian-kajian yang sering kita sebut dengan action research, ya, penelitian, tindakan kelas. Kemudian organisasi sebagai PGRI sebagai organisasi perjuangan, sekali lagi minta maaf, kami kurang tulisan A dari sebagai organisasi perjuang. PGRI tidak boleh patah semangat, harus mempunyai daya lenting, resilience atau resilience yang dimiliki oleh dia di dalam melentingkan organisasi dengan mental agility, yakni kelincahan mentalnya sebagai pejuang-pejuang. Nah, inilah yang harus dibekali kepada kita semua, bahwa seorang guru itu setidak-tidaknya nilai juang dikembangkan. Nilai juang bagaimana? Ya dia harus mengupdate dirinya, kemudian tidak mudah untuk menyerah, kemudian belajar terus belajar. Bukankah teknologi itu mati muda? Artinya teknologi akan lahir terus-menerus dengan baby-baby yang penuh dengan rekaan-rekaan teknologi, sehingga guru tidak boleh jauh dari perkembangan teknologi. Daya juangnya semacam itu antara lain. Kemudian daya juang di dalam mempertahankan dirinya harus bisa mendapatkan kontraprestasi atas prestasinya. Tidak boleh kita tidak berjuang, kita hanya dianggap sebagai seorang bekerja tapi tanpa mendapatkan kontraprestasi yang memadai. Inilah yang harus dijadikan oleh kita sekalian, bahwa
PGRI harus punya nafas perjuangan yang hebat. Saudara yang berbahagia sebagai organisasi ketenagakerjaan, kita katakan mengapa tidak dikatakan sebagai tenaga kerja buruh? Guru bukan buruh ketenagakerjaan. Guru bukan serta-merta akan memberikan hanya pada tenaganya, skillnya saja, tapi pikiran dan hatinya. Karena hatinya itulah organisasi ini sebetulnya akan layak disebut sebagai ketenagakerjaan daripada sensasi yang dinamakan sebagai organisasi buruh. Nah, sebagai organisasi ketenagakerjaan itu adalah pengabdiannya tidak terbatas pada apa yang dilakukan secara fisik, tapi psikisnya dan hatinya mulia. Itulah ketenagakerjaan. Tapi ketenagakerjaan juga berarti bahwa PGRI harus berani berbuat ketika hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dihilangkan atau direjus, dikurangi apa yang diperolehnya. Ini harus menjadi kajian PGRI dari jati dirinya. Saudara yang berbahagia, semangat PGRI. PGRI memiliki semangat, memiliki spirit dalam menghidupkan api-api perjuangan itu. PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi. Artinya bahwa semua guru itu mendapatkan peluang, yaitu opportunity yang sama. Jadi equality for opportunity yang sama, mendapatkan hak yang sama. Kemudian PGRI mempunyai semangat kekeluargaan, brotherhood, sisterhood. Artinya bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar. Ibarat kita adalah badan. Kalau tangannya dicubit, maka yang menangis adalah matanya, yang mengadu mulutnya. Demikian. Keterbukaan. Jadi open untuk kegiatan apapun, transparan kegiatan apa akan kita lihatkan karena semuanya harus dipertanggungjawabkan secara etika serta moral dan hukum. Inilah semangat PGRI untuk melakukan kegiatannya agar warganya tahu bahwa kekeluargaan dan demokrasi merupakan yang dijunjung ketika kita akan mempertanggungjawabkan moral kita di hadapan hukum dari apa yang kita lakukan sebagai perjuangan mencapai kesejahteraan, tapi juga memberikan suatu manfaat kepada masyarakat. Visi. Jadi dalam kisi-kisi nanti lebih berat lagi saudara-saudara untuk menggali dari sumber-sumber lain atau juga mengulang dari YouTube saya. Visi adalah terwujudnya PGRI sebagai organisasi yang kuat. Dia kuat, profesional, intelektual. Jangan lupa, guru harus kuat intelektualnya. Jangan sampai guru hanya berdemo terus-menerus tentang mendapatkan kontraprestasi atas prestasinya, tetapi intelektualnya harus dijunjung tinggi. Apabila melakukan suatu kegiatan ketidakpuasan, harus memiliki daya pembeda dengan yang lain. Sensasi guru adalah menjadi bagian ketika kita sedang melakukan atau mempertanyakan atau mengaduh ketika mendapatkan kesusahan. Kemudian mandiri, tadi sudah tercermin bahwa kita adalah independen dan kita non-partisan sehingga kita mampu mandiri mengatakan apa yang sebenarnya, mengatakan apa yang sejujurnya, dan bermartabat. Bermartabat adalah mengangkat nilai moralitas yang tinggi, menjaga etika dan moralitas sebagai guru yang harus meneladani kepada siswanya. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya itu semua yang dilakukan. Itu saudara-saudara kisi-kisi yang akan kita bangun dan tentunya saudara-saudara sekalian nanti saya mengucapkan dulu selamat UTS. Moga berhasil dan selesaikan apa yang belum selesai. Apa absen dan sebagainya, dan jangan lupa sebelum mengerjakan selalu berdoa. Baik saudara-saudaraku yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kisi-kisi ini untuk mendorong saudara belajar, tapi juga menggali sumber-sumber yang lain. Terima kasih perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Selamat UTS. Pasti berhasil.